suhunya dikontakkan dengan suhu yang berubah sebesar T0. Kasus yang kedua, ketika permukaan padatan itu dikontakkan dengan panas yang mempunyai fluk panas tetap, yaitu G0/A. Maka persamaan distribusi suhunya menjadi 413A. Ini kasus yang ketiga untuk benda semi infinite, perpindahan panas konduksinya. Maka ketika permukaan bendanya kan terletak di X sama dengan 0, itu dikontakkan dengan fluida. Akibatnya apa? Maka laju alir panas konduksi di permukaan akan sama dengan laju alir panas konveksi di permukaan. Maka persamaan yang kita gunakan, persamaan distribusi suhunya adalah persamaan 415. Bisa dipahami ya? Jadi khusus untuk benda semi infinite panas konduksi ini ada 3 kasus. Kasus yang pertama, untuk isinya sama, ketiga kasus tadi isinya sama, yaitu ketika T-nya 0, dimanapun letaknya di X, maka suhu padatannya adalah TI. Nah, kasus yang pertama ini, ketika permukaan berpadatannya, itu suhunya dirubah menjadi T0, maka persamaan distribusi suhunya adalah persamaan 48. Kasus yang kedua untuk benda semi infinite, maka kalau permukaan bendanya dikontakkan dengan panas yang mempunyai fluk panas tetap, maka keadaan batasnya berubah menjadi ini. Sehingga persamaan distribusi suhunya ya berubah menjadi persamaan 413A. Sekarang kasus yang ketiga untuk benda semi infinite, ketika permukaan benda yaitu di X sama dengan 0 itu dikontakkan dengan fluida, maka akibatnya panas konduksi di permukaan ya sama dengan panas konveksi di permukaan, sehingga persamaan distribusi suhunya adalah 415. Jadi membuat catatannya seperti itu, karena kasus per kasusnya akan berbeda. Nah, baik, materinya sudah ya untuk perpindahan panas untuk padatan semi infinite sudah selesai. Sekarang kita lihat contoh soal seperti ini. Kita lihat contoh soal seperti ini. Ini ada sebuah baja berbentuk balok, itu blok ya toh, berbentuk balok. Nah, itu harga K-nya adalah 45 watt per meter derajat Celcius. Kemudian difusivitas termalnya adalah 1,4 kali 10 pangkat negatif 5. Terus temperatur mula-mulanya adalah 35 derajat Celcius. Ternyata ini ada 2 kasus. Kasus yang pertama, ternyata permukaan bendanya itu dirubah suhunya menjadi 250. Maka kalau untuk kasus A ini, kita menjawabnya adalah dengan persamaan 48. Karena apa? Permukaan benda tiba-tiba dirubah suhunya menjadi T0. Ya, kalau dalam kasus ini 250 derajat Celcius. Nah, sekarang untuk kasus B ini, ternyata di permukaan padatannya ini diberi fluk panas yang bernilai tetap. Ini kan satuan fluk panas. Laju alir panas per satuan luas kan satuan fluk panas. Fluk panasnya tetap. Berapa besarnya?
3,2 kali 10⁵ watt per meter persegi. Nah, dalam kasus ini kita diminta untuk menghitung berapa temperaturnya ketika kita melihat posisinya di dalam blok itu, di dalam benda padat kita itu berjarak 2,5 cm untuk waktunya setengah menit untuk kedua kasus. Nah, kalau kasus A ini nanti kita menggunakan persamaan 48. Kalau kasus yang kedua ini, yang B, kita menggunakan persamaan 413 karena padatannya dikontakkan dengan flux panas tetap. Ya toh, kalau yang kasus A tadi kan ketika suhu permukaannya langsung dirubah menjadi suhu tertentu. Baik, mau persamaan 48, mau persamaan 413, mau persamaan 415, ternyata semua ada fungsi error, ada error function-nya toh. Nah, 415 juga ada error function, 413A juga ada error function, persamaan 48 juga ada error function. Nah, tetapi dalam kasus ini yang akan kita gunakan hanya persamaan 48 untuk kasus A dan persamaan 413A untuk kasus B. Baik, maka saatnya kita tentukan error function dulu. Kita menentukan nilai eta. Nilai eta sama dengan apa kemarin? X per 2 akar alfa tau. Ingat, taunya di sini waktu ya. Kalau mau diganti T juga boleh. X per 2 alfa T juga boleh. Nah, baik. Sekarang kita akan menentukan X per 2 akar alfa T. Nah, X-nya kan sudah diketahui di sini. X-nya adalah ini. Ketika tentukan ini, soalnya kan sudah ada. Tentukan temperatur ketika kedalamannya adalah 2,5 cm. Nah, karena di alfa dan di K itu semuanya dalam MKS, meter kilogram detik, maka satuan sentimeter akan kita rubah menjadi